Nah, bagaimana kata dia daripada terserok-serok katanya ya ke dalam Alfiyah Jurumiyah Imriti, mending pakai arba'in saja. Ini apa saudara? Janjinya musannif Syekh Muhammad Ibn Malik di dalam kitab Alfiyahnya. Bagaimana? Coba di dalam nazamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, ada seorang tokoh, seorang kiai katanya ya, bahkan bukan hanya sekedar kiai, dia sepertinya orang yang pakar dalam bidang nahwu, sepertinya memang ahli di dalam bidang nahwu, ahli di dalam membaca kitab, sampai-sampai dia meremehkan kitab Alfiyah Jurumiyah Imriti. Coba kita nanti buktikan saudara. Kita lihat dulu bagaimana dia meremehkan kitab Alfiyah Jurumiyah Imriti. Nah, coba kita simak dulu saudara. Ini akan penelitian lebih dari 22 tahun, sehingga menurut saya daripada kamu tersiok-siok Jurumiyah Imriti Alfiyah, dan itu pun nggak jaminan kamu bisa baca kitab kuning, lebih baik pakai metodologi arba'in ini. Hanya 40 hari setelah itu dieksekusi, aku yakin ya beres itu. Nah itu saudara, dia Kiai Muharrar ya, dia berkata daripada kamu, menurut saya, kata dia, menurut saya, ini bahasa saya saudara ya, menurut saya daripada kamu terselok-sok di dalam Jurumiyah Imriti, di dalam Jurumiyah Imriti Alfiyah, di dalam Jurumiyah Imriti Alfiyah, dan itu pun gak menjamin kamu itu bisa membaca kitab, maka saya sarankan katanya metodologi mending ke metodologi arba'in. Ini arba'in metodologi nahwu mungkin ya, saya tidak tahu, mungkin metodologi nahwu yang dicetuskan oleh Kiai Muharrar ini, sehingga dia mengatakan hanya 40 hari langsung eksekusi katanya. Kita buktikan saudara, Kiai Muharrar ini apa betul-betul sudah ahli, faham di dalam ilmu nahwu, faham di dalam berbagai kitab, apa mungkin sudah terbiasa eksekusi ya, atau jangan-jangan hanya faham metodologi tapi belum pernah eksekusi. Coba bagaimana eksekusinya Kiai Muharrar ya, eksekusinya Kiai Muharrar di dalam kitab Ihya Al-Imam Ghazali. Coba kita simak dulu videonya, nanti kita buktikan saudara bagaimana dia cara baca kitabnya. Ini benar-benar terlepas an-lisani uqdati sumti, dari lisan an-lisani ono ya yo, an-lisani dari lisanku, uqdata sumti ikatan diam, watawako watawako dan mengalungkan ni kepadaku uhdatul kalami, tanggungan pembicaraan, wakiladatan nutki, nah ini saudara,
Kiai siapa? Kiai Muharrar yang katanya langsung eksekusi. Jangan-jangan Kiai Muharrar ini belum pernah eksekusi langsung ke kitab-kitab kuning ya, sehingga dia langsung eksekusi ke kitab Ihya. Ya nyungsep saudara. Wong kitab Ihya ini kitab memang sulit. Salah saudara, ini sudah maklum. Salah dalam bacaan kitab, ini sudah maklum. Tapi kalau sampai meremehkan seperti halnya kitab Jurmiyah, Alfiyah, Imriti, ya ini jelas tidak bisa dimaklum saudara. Nah, jelas tidak bisa dimaklum. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu penting ya. Kesalahan dari Kiai Muharrar ini di dalam membaca kitab, kalau salah 1-2 itu sudah maklum. Tapi kalau kebanyakan salah, ini apa saudara namanya? Ya bukan karena ada kesapul lisan atau di mana, akan tetapi ini memang sama sekali bisa menunjukkan sama sekali tidak paham atau memang paham, sehingga dia membuat metodologi arba'in, memang paham di dalam bidang ilmu alat, tapi oleh Allah dicabut karena kesombongannya meremehkan kitab Jurmiyah, Alfiyah, Imriti. Bisa jadi, atau bisa jadi memang tidak pernah eksekusi langsung ke kitabnya. Seperti itu saudara. Nah, ini di dalam kitab Ihya yang dibaca. Sebenarnya pembacaan yang dibaca ini saudara, kitab yang dibaca ini tidak begitu penting ya untuk membahas. Ini yang sekarang, yang saya penting ini adalah bagaimana dia meremehkan kitab Jurmiyah, Alfiyah, Imriti. Namun sebentar saudara, dia membaca kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Beliau bergelar Hujjatul Islam, bukan orang sembarangan ya. Al-Imam Al-Ghazali bukan orang sembarangan. Ini ada orang yang baru meremehkan kitab-kitab ilmu alat seperti halnya Jurmiyah, Alfiyah, Imriti, terus membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali yang nyungsep. Belum pernah eksekusi langsung mungkin ke lapangan, langsung tahu-taunya membaca kitab Ihya. Di sini saudara, dalam kitab Ihya ini memang susunan lafadznya memang sulit ya, memang sulit. Ini lafadznya ya, halaman 2, ada di halaman 2 di Muqaddimah juz 1 yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan yang saya temukan, yang saya sempat mengambil videonya, video yang langsung dari yang dari wastakhiruhu ini ya mungkin. Coba dari awal, ini salah semua saudara. Coba saya bacakan sebentar karena waktunya ini memang tidak terlalu panjang. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan ahmadullah hamdan kasiran mutawalian wa in kana yatada'alu duna haqqi jalalihi hamdul hamidina. Hamdul hamidina di sini dibaca hamdal hamidin, dibaca hamdan. Mungkin ini dijadikan apa? Dijadikan maf'ul mutlak, mungkin di mana ya? Karena kalau di depan ya jelas hamdan ini maf'ul mutlak. Ahmadullah awalan hamdan kasiran mutawalian. Di sini hamdul hamidin dibaca hamdul hamidin. Yang jelas ini jadi rofa, jadi fa'il atau isim dari kana, fa'il dari yatada'alu. Terus wa usalli wa usallimu ala rusulihi thaniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil bashari sairul mursalina, dibaca sairil mursalina. Ini entah dijadikan apa kok dibaca sair. Mungkin dijadikan sifat mausuf ya, na'at man'ud dari lafaz al-bashar mungkin ya. Dikira al-bashar ini ini jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Dari tastaghriqu. Jadi maf'ul B. Yang mana maf'ul B ini harus dibaca nasab sairul mursalina. Wa astakhiruhu ta'ala. Di sini dibaca wastakhiruhu, hamzah mudhara'ah. Asalnya istakhara yastakhiru,
yastakhiru, pakai hamzah mudhara'ah, astakhiruhu ta'ala thalithan fima amba'athalahu azmi. Ini dibaca amba'athu, dikira fil mudhari, padahal fa'ilnya ini azmi. Min tahriri kitabin fi ihya'i ulumiddin wa antadibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an ayyuhal adilu al-mutaghali fil adri min baini zumratil jahidina al-musrifu fit taqri'i wal inkari min baini tabaqatil munkarina al-ghafilina. Dan saya yang sempat videonya mengambil dari falaqad hallah an lisani uqdatus sumti wa tawaqani uhdatal kalami wa kiladatan nutki. Ma ini jadi fa'il dari mana? Fa'il dari hallah, fa'il dari tawaqoh, fa'il daripada tawaqoh. Maf'ulnya mana? Maf'ul ada dua, ada ni, ada uhdatal kalam wa kiladatan nutki. Jadi kiladat ini atof pada uhdatal kalam, sehingga di sini dibaca nasab juga kiladatah. Di sini dibaca uhdatul kalam, kiladahnya dibaca kiladatan nutki. Kok bisa ini? Kalau dijadikan atof, mau dijadikan atof kemana ini? Ini jelas sabut. Sudah saudara, ini sebenarnya al-fakir sendiri tidak begitu penting di dalam masalah kesalahan di dalam membaca, karena kalau bacaan kitab saya sendiri ini bukan orang yang pakar, yang ahli di dalam ilmu nahwu. Akan tetapi kalau kesalahannya terlalu banyak seperti ini, ya ini tidak bisa kita biarkan kalau sampai meremehkan yang namanya kitab yang sudah masyhur, terkenal, dikaji di setiap pesantren seperti halnya Jurmiyah, Alfiyah Imriti. Coba di dalam Alfiyah saudara, di dalam Alfiyah, bagaimana kata dia daripada terserok-serok katanya ya ke dalam Alfiyah Jurmiyah Imriti, mending pakai arba'in saja. Ini apa saudara? Janjinya musannif Syekh Muhammad Ibn Malik di dalam kitab Alfiyahnya. Bagaimana? Coba di dalam nazamnya. Apa ya? Nazamnya coba saya ulang dari awal. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabzutul badlabi wa adin munjazi wa taqdiridun bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyya tabni mu'ti wa huwa bisabin aizun tafdila mustawjibun sanayil jamila wallahu yakdi bihi batin wafirah li walahu fi darajatin akhirah. Baru al-kalam wa ma ta'allafu minhu kalamun al-lafdun fi dunya saking sampai selesai. Ini tuqarribu al-aqsa, tuqarribul aqsa. Jadi di sini alfiyah ini bisa memudahkan arti-arti yang sulit ya, bilafdin mujazih, hanya dengan lafaz-lafaz yang ringkas, lafaz-lafaz yang sederhana yang ada di dalam alfiyah. Ini saudara, kata musannifnya. Artinya ini janji musannif. Kita kalau belajar alfiyah, maka jelas kita akan bisa memahami lafaz-lafaz yang sulit di kitab-kitab lain, sehingga hanya dengan pakai lafaz-lafaz yang mudah yang ada di alfiyah, lafaz-lafaz yang ringkas, lafaz-lafaz yang sederhana yang ada di alfiyah. Jadi tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badlah biwa'din munjazi. Wa tabsutul badlah, dan di sini saudara alfiyah menyediakan, katanya menyediakan sebuah pemberian bagi siapa saja orang yang mau pintar, mau cerdas dan di dalam membaca kitab, mau pintar di dalam bisa membaca kitab, tapi biwa'din munjazih, dengan janji yang harus diselesaikan, yang harus dilestarikan, yang harus ditunaikan. Apa janjinya saudara? Ya, kita harus belajar. Alfiyah ini harus dipelajari. Kalau kita benar-benar belajar, apalagi hafal dan memahami isinya, maka oleh musannifnya dijamin akan apa? Akan bisa di dalam memahami lafaz-lafaz yang sulit. Ini yang diremehkan saudara. Kitab Alfiyah Ibnu Malik diremehkan oleh Ki Muharrar. Sampai dia mengatakan, artinya jangan sampai kita tertipu oleh kitab Jurmiyah, Alfiyah, Imriti, sehingga mending pakai metodologi Ki Muharrar ini saja ya. Bagaimana? Ki Muharrarnya saja tadi baca kitab seperti itu saudara. Ya apa ini?
Iya, kalau saya saudara tidak pernah mengaku saya bisa baca kitab. Jadi kalau saya salah, itu maklum. Ya. Tapi kalau orang yang mengaku sudah ahli pakar di dalam nahwu, bahkan merendahkan, meremehkan kitab-kitab nahwu yang sudah masyhur dari dulu, maka ini yang aneh saudara ya, ajib. Nah, jadi mengherankan, bahkan menghermankan saudara. Ya, terima kasih saudara. Semoga kita tidak sembarang ikut terhadap orang yang tidak pernah kita kenal. Kita tetap ikut pada pendahulu-pendahulu kita ikut pada Sadeh Ba'alawi, kita ikut pada para habaib yang lurus-lurus, kita ikut pada mereka, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita yang semua al-alim al-amil. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Jaga persatuan saudara. Jangan sampai kita bertengkar, saling bermusuhan gara-gara hal yang tidak penting seperti ini.